Pemirsa, satu keluarga yang positif COVID-19 di Bandung, Jawa Barat diusir warga. Setelah viral di media sosial, pemerintah setempat pun turun tangan dan memberikan bantuan. Curhatan akun Twitter @serpentin6666 ini viral di media sosial. Ia dan keluarganya diusir warga. Pasien positif pun merasa tertekan. Melihat postingan ini viral di media sosial, petugas COVID-19 langsung mendatangi rumah pasien di Jalan Batu Kencana, Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Namun lurah membantah hal tersebut. Yang terjadi adalah miskomunikasi saat akan perawatan. Puskesmas Gumuruh ketika menerima laporan kan otomatis harus melakukan tracing, kemudian juga harus melakukan seperti apa sih sampai sejauh mana nih keluhan. Belum sampai untuk istilahnya mendatangi sudah terjadi keriuhan, itu ada video segala macam. Padahal tujuan daripada pihak Puskesmas Gumuruh juga untuk supaya mana yang harus diobati nih, gitu kan, tidak ada pembiaran nih kami. Petugas Satgas COVID-19 akan menyediakan ruang isolasi perawatan bagi keluarga pasien sehingga bisa dipantau. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Berbeda dengan kisah di Bandung, di Boyolali, warga justru bahu-membahu ini untuk saling membantu. Betul sekali, warga lereng Gunung Merapi membagikan hasil panen sayuran segar kepada warga yang tengah menjalani lockdown lokal. Berbagai jenis sayur, mulai dari kubis, wortel, bawang merah, cabai hingga timun, dibagikan secara gratis kepada warga yang telah menjalani karantina mandiri karena puluhan warganya terpapar positif COVID-19 di Dusun Kebaan, Boyolali, Jawa Tengah. Bantuan sayuran segar ini berasal dari warga lereng Gunung Merapi yang saat ini sedang panen rasa sayuran. Sebelumnya, bantuan sayuran juga sudah mereka bagikan pada warga Bendungan, Kecamatan Simo, Boyolali beberapa waktu lalu. Ini bisa menolong walaupun sedikit teman-teman yang sedang terkena musibah dan menggerakkan hati masyarakat bahwa COVID ini akan reda jika masyarakat membantu dengan masyarakat. Jadi kita saling bergotong royong. Warga Kebaan saat ini tengah menjalani lockdown mikro akibat puluhan warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 setelah melayat dua pasangan warga suami istri yang meninggal dunia. Terima kasih kepada relawan Selo yang sudah membantu warga kami katanya dengan COVID-19 yang terpapar di Kebaan. Kami ucapkan terima kasih bisa membantu warga kami untuk menopang dalam Jogotongo, membantu Jogotongo di Desa Medok, utamanya di Kebaan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi warga kami dan mohon doa restunya semoga COVID di Desa Medok, utamanya di Kebaan, segera terputus. Ya, program Jogotongo di Jawa Tengah ini bisa jadi contoh bagi masyarakat lain, saling membantu di saat pandemi. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Ya, yang paling benar itu adalah saling membantu bagi mereka yang kesusahan, bukan malah diusir. Karena kita yang perlu dijauhi itu adalah virusnya, bukan orangnya. Dan langsung saja kita tanya kepada warga yang sudah membantu untuk membagikan sayuran ini, yaitu Mas Mujianto. Selamat siang, Mas Mujianto. Selamat siang. Baik, Mas Mujianto, sejak kapan sih ide membagikan sayur gratis ini sudah dilakukan? Ya, sayur ini kan ini bukan kali yang pertama ya. Berbagi. Jadi kita mulai dari 2013 itu membantu saya di Bandung, Jakarta. Itu sudah kita mulai. Di COVID ini kita sudah 3 kali membagikan di Bendungan Simo, di beberapa desa di wilayah sekitar Kecamatan Simo, dan yang kemarin itu di Kebaan. Baik. Baik. Mas, ini bagaimana cara membagikannya mengingatkan warga yang menerima ini sedang lockdown? Untuk pembagiannya kita droppingkan ke desa. Jadi nanti di desa itu kan ada satgas dan juga ada Jogotongo. Nah, nanti yang memati itu dari desa tujuan.
yang di Bendungan dan di Desa Putih, kita akan menjaga bersama karena urusan COVID ini kan urusan kita bersama. Baik, Mas Bugianto, ini kan hasil panennya dikumpulkan dari siapa saja, Mas? Dan apa saja bentuk panen yang dikumpulkan? Untuk panenan ini dikumpulkan dari petani dan ini warga Merapi itu kan sudah terbiasa dibantu. Siapapun yang membantu warga Merapi ketika Merapi terjadi bencana. Nah, ini juga warga Merapi semua petani ya. Kita berpilihkan di masing-masing desa. Jadi di Kecamatan Selo itu ada 10 desa dan yang pertama itu dari desa Selo, Kecamatan Selo, dari desa Biru, Kecamatan Selo, dan lain dari desa berapa Kecamatan Baik. kita pilih. Baik, terima kasih Mas Bugianto atas informasinya dan semoga ini juga menginspirasi buat semua orang untuk saling membantu di tengah pandemi. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pandemi COVID-19 membuat sejumlah objek wisata alami menurunan omset. Seperti di Kebun Binatang Jakarta dan Bandung yang mengakibatkan pengelola kebun binatang harus mengeluarkan biaya ekstra untuk pakan satwa yang jumlahnya ratusan ekor. Akibatnya potensi kerugian selama pandemi ditaksir puluhan miliar rupiah. Di tengah lonjakan kasus positif COVID-19 di wilayah DKI Jakarta, 800 orang lebih mengunjungi Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan per harinya. Guna antisipasi penyebaran COVID-19, pengelola Taman Marga Satwa Ragunan membatasi pengunjung yakni 50% dari total kapasitas pengunjung. DKI Jakarta memperketat PPKM, mengakibatkan pembatasan berkumpul juga diperketat. Humas Taman Marga Satwa Ragunan Bambang Wahyudi mengatakan pengelola sudah menerapkan pembatasan sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu memang tidak ada ya, kita tutup ya, sempat tutup dan kadang-kadang tutup kemudian dibuka, sekarang kondisi dibuka. Ini memang kita utamakan mereka patuh terhadap protokol kesehatan ya, karena kita mengingat kondisi pandemi ini masih berjalan dan kita harus sangat ketat kepada pengunjung untuk kepatuhan mereka. Jadi kita selalu pantau kondisi pengunjung. Apabila mereka tidak mematuhi protokol kesehatan akan kami tegur. Berbeda dengan kebun binatang di Jakarta, kebun binatang di Bandung, Jawa Barat yang dikenal dengan Zoological Garden, salah satu objek wisata tersohor di ibu kota Jawa Barat ini terpaksa tutup mengikuti aturan pemerintah kota Bandung seiring melonjaknya kasus COVID-19 dalam waktu 1 bulan terakhir. Terhitung mulai awal pandemi pada bulan Maret 2020 lalu hingga saat ini, kebun binatang Bandung sudah ditutup sebanyak 3 kali. Tidak hanya membayar pegawai, di tempat ini pengelola juga harus mengeluarkan biaya ekstra untuk pakan satwa setiap harinya yang jumlahnya mencapai 850 ekor dengan kisaran biaya sekitar 300 juta rupiah setiap bulannya. Selama ini tidak ada pemasukan, pengelola terpaksa menggunakan biaya tabungan untuk menunjang biaya operasional dan pakan satwa, dibantu CSR dari perusahaan-perusahaan swasta yang peduli terhadap nasib satwa di kebun binatang Bandung. Ditutup oleh pemerintah, ya kita ikuti bagaimanapun kata pemerintah ini untuk penyelesaian atau pengendalian COVID-19 kita ikutan. Jadi sekarang kita ditutup selama 14 hari. Jika diakumulasikan, potensi kerugian di kebun binatang Bandung sejak awal pandemi hingga saat ini diperkirakan mencapai 20 miliar rupiah. Dari Jakarta dan Bandung, Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu bagaimana pengelolaan kondisi kebun binatang di tengah pandemi? Kita langsung sapa, ada Pak Tony Sumampau dari Sekjen PKBSI. Selamat siang Pak Tony. Selamat siang. Baik Pak Tony, ini kan beberapa wilayah ini tempat wisata diminta ditutup Pak karena angka COVID-19 semakin tinggi. Bagaimana tanggapannya Pak? Karena ini saja sudah merugi. Ya betul sekali, memang kebetulan kami dari Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia merasakan betapa sulitnya para pengelola kebun binatang saat ini. Di samping sering sekali ditutup dan juga pengunjungnya juga menjadi berkurang.
Sehingga semua biaya pakan itu harus dicari dari bantuan-bantuan dari para masyarakat, para perusahaan untuk menutupi biaya pakan dari satwa-satwa ini. Khususnya para LK atau kebun binatang yang berada di Bali, mereka sangat menderita dan juga menyebabkan terpengaruhnya dalam hal pengelolaan satwanya dan juga tenaga kerjanya. Padahal tenaga kerja yang bekerja di kebun binatang cukup besar jumlahnya, mencapai 20-an ribu pekerja ya. Jadi sangat besar, tapi saat ini sebagian masih dirumahkan, sebagian masih masuk hanya 50% saja. Baik, Pak Tony, dalam satu hari berapa biaya pakan yang dihabiskan Pak kisarannya? Itu tergantung lembaga konservasi atau kebun binatang yang besar atau yang kecil ya, atau yang menengah. Kalau seperti di Taman Safari kita bisa bayangkan, kalau di Taman Safari mungkin bisa satu harinya saja sudah menghabiskan lebih dari 200 juta rupiah mungkin. Tapi untuk kebun binatang seperti di Bandung, seperti kita ketahui biaya pakan sampai 350, belum biaya tenaga kerja dan lain-lain. Cukup besar sekali, cukup besar. Baik, lalu adakah komunikasi dengan pemerintah Pak mungkin untuk membantu agar kebun binatang ini, apalagi untuk pakan ternak ini bisa terus berlangsung? Karena kondisi tutup buka ini untuk lokasi wisata masih belum diketahui sampai kapan Pak? Ya, pada tahun 2020 memang kami dapat bantuan, para kebun binatang mendapat bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan pada tahun 2021 ini memang kami belum mendapat bantuan, kecuali kami dapat dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan dalam keringanan pembayaran pajak dan lain sebagainya. Lainnya memang sangat memberatkan sekali untuk para pengelola kebun binatang saat ini karena kami tidak dapat bantuan lagi, dan memang ada janji dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan membantu dalam dana hibah kepada kebun binatang pada tahun ini. Kami mengharapkan sekali bantuan-bantuan ini akan menghidupkan objek wisata yang murah dan yang sangat berpendidikan bagi masyarakat semuanya. Oke, sembari menunggu dana bantuan dari pemerintah, bagaimana strategi pemilik kebun binatang untuk tetap bisa bertahan Pak di tengah pandemi ini? Ya, kami telah rapat dengan para anggota kebun binatang dan member daripada asosiasi, dan kami juga berusaha akan coba meningkatkan, kampanyekan Save Our Zoo atau menyelamatkanlah kebun binatang kita sehingga kebun binatang kita bisa selamat dalam dampak dari pandemik yang berkepanjangan ini. Dan kami juga mohon bantuan para masyarakat dan para pengusaha yang bisa membantu kebun-kebun binatang di daerah maupun melalui PKBSI sehingga kami bisa membagikan dana-dananya. Saat ini kami sedang mendistribusikan dana bantuan kepada kebun binatang di Medan, kebun binatang di Lampung, Lembah Hijau, dan juga sedang mendistribusikan bantuan di Elephant Park di Taro, Bali. Baik, terima kasih Pak Tony Sumampau. Kita harapkan semoga kondisi ini segera berlalu sehingga kebun binatang bisa beroperasi kembali dan dananya juga bisa kembali normal. Terima kasih Pak Tony. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mendapat tugas baru dari Presiden Joko Widodo untuk membantu penanganan COVID-19. BKKBN akan secara khusus menangani pasien ibu hamil dan anak yang tertular virus corona. Pemerintah memberlakukan prosedur standar operasi baru terkait penanganan COVID-19. Salah satunya adalah penunjukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN untuk menangani pasien yang tertular virus corona. BKKBN akan secara khusus menangani pasien COVID-19 dengan kategori ibu hamil, ibu melahirkan, bayi, balita, dan anak-anak.
Kebijakan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Nah, kemudian Bapak Presiden juga mendorong terkait dengan ibu hamil, ibu melahirkan dan bayi, balita dan anak-anak untuk ditangani oleh BKKBN. Ya katakanlah 2 hari yang lalu di DKI ini saja. Ketika kasus COVID bertambah 5.500, maka kasus pada balita saja sudah mencapai 224. Kemudian yang di bawah 18 tahun sudah bisa mencapai 655. Dari total kasus baru yang ada ini, ternyata anak itu bisa 16%. Pemerintah juga membatasi kegiatan dan aktivitas masyarakat selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM skala mikro dalam 2 pekan ke depan. Aktivitas perkantoran diwajibkan menerapkan sistem kerja dari rumah untuk 50% karyawan dan pelarangan melakukan perjalanan dinas ke daerah lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda berkenalan dengan Coki, si kucing pintar yang tengah viral. Tetaplah bersama kami.